dari Injil Markus sebelum memasuki renungan kita kita mohon agar kita berdoa, kita mohon agar Tuhan mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan usiapkan hatiku. Marilah kita buka doa kita dengan tanya kemenangan yang Kristus ajarkan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, berajarlah di tengah-tengah kami, supaya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga benih firman yang Kau tanamkan di dalam hati kami boleh tumbuh subur dan berkembang. Ya Tuhan, semuanya ini kami mohon dalam perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Itu kan ada ayatnya. Jadi kita mau baca perlahan-lahan ayat yang ganjil sebelah kiri, yang ayat yang genap dibaca sebelah kanan. Tengah-tengah gimana? Hah? Tengah-tengah gimana? Enggak, ini kan yang kanan, ini yang kiri ya. Saya ikut yang kiri aja karena ada banyak yang kanan. Oh, kamu ikut yang kanan ya? Ya, kamu ikut yang kanan. Coba ayat yang ganjil di tengah. Kita baca perlahan-lahan. Dari semua. Iya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengunjungi Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya,
supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang yoga-yoga yang berbeda, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan adik anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mari kita hening sejenak. Selamat sore semuanya. Senang bisa berkenalan, bertemu dengan orang KKI di sini. Sebelum saya mau menyampaikan pada inti dari firman ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama tahun lalu. Saya